Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. RD1 Channel. Bab 3441 Pengaturan. Dev melihat Liger berhenti dan mengetahui bahwa aktivitas Liger harus dibatasi, sehingga idenya untuk menjadikan Liger sebagai hewan peliharaan tidak dapat terwujud sama sekali. Ayo pergi. Liger tidak memiliki ramuan binatang dan kekuatannya telah sangat berkurang. Tidak akan banyak membantu jika kamu memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Bai Qian melihat pikiran Dev dan berkata, ramuan binatang Liger diserap oleh Dev, jadi kekuatan Liger juga akan turun secara signifikan. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, Liger pasti bukan lagi lawan mereka. Dev melihat ke arah Liger dan tiba-tiba mengeluarkan pedang pembunuh naga. Lagi sibuk apa? Melihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, Bai Qian sangat terkejut dan berkata, pil binatang Liger ini telah hilang, telah dimakan olehmu, dan tidak ada gunanya di dalamnya, jadi mengapa kamu harus membunuhnya? Petik 2. Lagi pula, Bai Qian juga seorang orc, jadi dia tidak tega melihat Dev membunuh Liger itu. Terlebih lagi, Liger di dunia surga dan manusia mungkin sudah punah, dan hanya Liger yang bertahan di medan perang antara dewa dan iblis ini. Siapa bilang aku akan membunuhnya? Setelah Dev selesai berbicara, dia menggunakan pedang pembunuh naga di dinding batu di kedua sisi celah dan mulai mengayunkannya. Garis-garis aneh muncul silih berganti, ternyata Dev sedang menyiapkan formasi. Segera, formasi rahasia dibentuk oleh Dev. Saat formasi dimulai, Bai Qian melihat ke depan. Tidak ada tanda-tanda Liger lagi, dan dia hanya melihat jalan kosong. Liger ini tidak memiliki ramuan binatang, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Jika ada yang memasuki celah ini lagi, Liger tersebut mungkin dalam bahaya. Saya telah menyiapkan formasi rahasia ini. Kecuali Anda adalah master formasi senior, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Dengan cara ini, Liger dapat tinggal di sini dengan pikiran tenang. Dev menjelaskan. Bai Qian melirik ke arah Dev, tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka kamu cukup perhatian. Jangan lupa gunakan cintamu untukku juga. Kenapa aku lebih kecil dan menyedihkan dari Liger itu? Petik 2. Ketika Dev mendengar ini, dia segera memutar matanya, dia hampir diperas oleh Bai Qian, dan dia berani mengatakan bahwa dia mungil dan menyedihkan. Siapa itu? Keluar. Tiba-tiba, Huo Feng berteriak ke arah sudut. Dev dan Bai Qian juga berbalik dengan hati-hati. Saya melihat Ning Kaichen berjalan keluar dengan wajah agak bingung. Tuan Dev, jangan salah paham, ini saya. Ning Kaichen baru saja melihat seseorang keluar, jadi dia bersembunyi. Ketika dia melihat Dev dan yang lainnya keluar, dia sangat terkejut. Terutama Liger yang mengikuti Dev dan yang lainnya seperti hewan peliharaan, yang membuat Ning Kaichen semakin bingung. Dia tidak bisa mengerti. Baru saja terjadi pertempuran sengit, dan Liger akan membunuh orang-orang ini, tapi sekarang ia mengikuti mereka seperti orang gila. Selain itu, SD Dev dan yang lainnya juga terangkat, Ning Kaichen tidak tahu kenapa. Dan formasi Dev barusan juga dilihat olehnya. Jadi itu kamu, di mana teknik kami? Ketika Bai Qian melihat itu adalah Ning Kaichen, dia langsung marah dan melangkah maju untuk meraih kerah Ning Kaichen. Ning Kaichen bertingkah seperti ayam kecil di depan Bai Qian, tanpa kekuatan untuk melawan. Aku memberikan teknik itu kepada leluhurku, teknik itu tidak ada di sini bersamaku. Ning Kaichen buru-buru menjelaskan, bagaimana dengan nenek moyangmu? Bai Qian bertanya. Ning Kaichen menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu kemana Ning Zi pergi. Ning Zi hanya memintanya untuk menunggu di sini. Tuan Dev, saya baru saja mengambil keterampilan itu. Karena saya melihat Anda dibekukan oleh binatang Liger, jadi saya menggunakan metode ini untuk menyelamatkan Anda dan menarik binatang Liger itu pergi. Saya tidak berniat mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Bagaimanapun, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak berterima kasih? Ning Kaichen mencoba yang terbaik untuk menjelaskan setelah Dev. Bab 3442 kembalikan padamu. Dia takut Dev akan marah dan membunuhnya, lagi pula, kekuatan Dev saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Terlebih lagi, Bai Qian dan Huo Feng masih di sini. Dev hanya menatap Ning Kaichen dengan dingin, dia tahu bahwa Ning Kaichen berbohong, tapi dia tetap membiarkan Bai Qian melepaskan Ning Kaichen. Kamu benar-benar tidak tahu kemana nenek moyangmu pergi? Dev bertanya pada Ning Kaichen.
Sungguh, skill itu seharusnya adalah skill iblis, jadi kita tidak bisa membukanya sama sekali. Nenek moyang berkata untuk mencobanya dan memintaku untuk menunggu di sini. Ning Kaichen mengatakan yang sebenarnya. Saat Ning Kaichen selesai berbicara, sosok Ning Zi melayang turun dari aura jahat di udara. Teknik ini milik klan iblis dan tidak bisa dibuka sama sekali. Aku ingin mencobanya dengan nafas di sini, tapi tetap tidak berhasil. Setelah Ning Zi selesai berbicara, dia melemparkan teknik itu langsung ke Dev. Dev mengambil slip giok teknik kungfu dan menuangkan semburan kekuatan spiritual ke dalamnya. Benar saja, tidak ada gerakan pada slip giok dan isi di dalamnya tidak dapat dilihat. Benda ini hanya berguna di tangan iblis. Sepertinya usaha kita sia-sia. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu dan ayo kita mencari harta karun lainnya. Setelah Ning Zi selesai berbicara, dia mengedipkan mata ke Ning Kaichen, lalu berbalik dan pergi. Dev memperhatikan Ning Zi dan Ning Kaichen pergi dengan tenang tanpa bergerak. Bai Qian dan Huo Feng tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, pihak lain mengembalikan slip giok itu dengan sangat gembira. Huan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu sampai kita keluar dan meminta Guru Luo dari Lembah Roh Darah untuk membantu kita memeriksanya? Bagaimanapun, dia adalah seorang pembudidaya iblis. Huo Feng bertanya pada Dev. Tidak, saya setengah kultivator iblis, kalian berdua tunggu saya di sini. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya melompat dan terhenti di aura jahat dari retakan. Ning Xin Jue berlari dengan cepat, dan Dev dengan panik menyerap energi jahat dari tanda Dao. Ning Zi dan Ning Kaichen, yang tertinggal di sisi lain, perlahan mengangkat kepala mereka dan menemukan bahwa aura jahat di celah itu berkurang. Retakan yang semula tertutup awan kabut hitam perlahan mulai memudar, dan pemandangan di atas benar-benar bisa dilihat dari bawah retakan. Leluhur, apa yang terjadi? Ning Kaichen bertanya dengan bingung. Mungkin karena skillnya diambil, roh jahat di sini juga menghilang. Ning Zi melihat roh jahat yang menghilang, dan giginya gatal karena kebencian. Tapi dia tahu bahwa dia harus menanggungnya. Jika Dev bisa membuat Liger jinak dan membebaskan dirinya dari keadaan beku, dia pasti memiliki kekuatan yang belum dia ketahui. Awalnya saya mengira Dev sudah mati, tapi saya tidak menyangka dia masih hidup. Tapi ini lebih baik. Ning Zi bisa membalas dendam dengan membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Tapi tidak sekarang. Ning Zi bukan lagi orang yang sembrono sebelumnya. Dia harus mengambil tindakan ketika dia yakin 100% akan membunuh Dev. Sekarang identitasnya belum terungkap. Dia bersembunyi dan Dev bersembunyi. Ini adalah dukungan terbesar Ning Zi, jadi dia tidak akan mudah terungkap. Leluhur, sayang sekali kamu melepaskan keahlianmu begitu saja. Ning Kaichen berkata, dengan penyesalan di wajahnya. Karena kita tidak bisa membukanya, percuma kita menyimpannya. Kenapa tidak dijadikan bantuan saja? Jika kita tidak memberikannya, apakah dia akan membiarkan kita pergi? Ning Zi tersenyum tipis, lalu melompat keluar dari celah. Setelah meninggalkan celah itu, Ning Zi melirik celah di belakangnya dan menyeringai di sudut mulutnya. Saya tidak tahu apakah orang ini telah membuka tekniknya dan melihat isinya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev perlahan membuka matanya dan mulai tertawa. Dengan roh jahat tanda Dao ini, dia dapat terus menggunakan busur Raja Dewa. Terakhir kali dia bertarung dengan Qi Pei Jia, Dev hampir menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Meskipun medan perang para dewa dan iblis ini penuh dengan energi spiritual, ada juga energi peri di mana-mana, yang dapat dengan cepat diisi ulang oleh Dev. Bab 3443, 72 Perubahan. Tetapi sulit untuk mengisi kembali roh jahat ini, ia hanya dapat diisi kembali dengan membunuh makhluk jahat atau mayat yang membusuk, dan itu juga sangat lambat. Namun di dalam celah ini, ada begitu banyak energi jahat pola Dao sehingga Dev menyerapnya dengan senang hati. Dev bahkan ragu apakah celah ini dibuka oleh pedang iblis Yin. Juga, mungkinkah teknik ini berasal dari setan Yin? Apakah itu Liger atau tunggangan setan Yin? Dev tidak mengetahui semua ini, dan dia hanya menebak-nebak. Jika dia ingin mengetahuinya, dia harus bertemu dengan roh jahat. Tapi tidak mudah untuk bertemu dengan roh jahat. Orang-orang tua ini bersembunyi di suatu tempat untuk menyelidiki secara diam-diam. Lagi pula, jika identitas mereka terungkap, itu akan sangat menarik.
Dev perlahan jatuh dari udara, dan Bai Qian serta Huo Feng bergegas. Bagaimana, tahukah kamu apa isi teknik itu? Bai Qian bertanya dengan cepat. Huo Feng juga mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu dengan telinganya terangkat. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, saya belum membacanya. Mendengar Dev belum membukanya, Bai Qian berkata dengan cemas, cepat buka dan lihat. Dev mengangguk, dan kemudian aliran energi jahat terus menembus ke dalam slip giok metode pengepresan. Saat batu giok itu perlahan berkedip dengan cahaya putih itu akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan sebuah bayangan diproyeksikan ke udara. Dev buru-buru memancarkan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat mencari latihan di slip giok. Hanya butuh beberapa saat hingga slip giok dari teknik ini memasuki kesadaran Dev. Segera cahayanya menghilang dan tidak ada yang terlihat. Dan slip giok seni bela diri juga berubah menjadi abu di tangan Dev. Apa-apaan ini? Aku sama sekali tidak memahaminya. Huo Feng, apakah kamu mengerti? Bai Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku juga tidak mengerti. Huo Feng juga menggelengkan kepalanya. Dev, tolong segera pelajari keterampilan macam apa ini. Bai Qian mendesak Dev. Dev buru-buru tenggelam ke dalam lautan kesadaran dan dengan hati-hati melihat teknik yang baru saja diperolehnya, namun, teknik ini memang agak kabur dan sulit untuk dipahami, dan Dev juga sedikit bingung. Bagaimanapun, Dev bukanlah seorang kultivator iblis sejati, jadi Dev tidak dapat memahami banyak isi dari teknik ini. Tuan Dev, ini adalah teknik menakjubkan. Ini dianggap teknik yang bagus. Saat ini, Zeyan berkata dengan penuh semangat. Ketika Dev mendengar suara Zeyan, dia tiba-tiba teringat bahwa ada seorang pembudidaya iblis di lautan kesadarannya. Selama periode ini, Zeyan telah meningkatkan racun ulat sutra emas, jadi dia tidak berkomunikasi dengan Dev, menyebabkan Dev melupakannya. Teknik macam apa yang dimaksud dengan teknik pernapasan imitasi? Dev bertanya pada Zeyan. Teknik pengambilan nafas ini adalah teknik tipuan yang dapat membuat seseorang mengubah bentuk tubuh, penampilan, bahkan nafas di tubuhnya, langsung mengubahmu menjadi orang lain. Zeyan menjelaskan, menjadi orang lain. Dev terkejut, apakah ini berarti setelah berlatih teknik pernapasan ini, saya dapat berubah 72 kali? Setelah mendengar ini, Zeyan terdiam beberapa saat dan hanya bisa berkata, Tuan Dev, metode menakjubkan ini hanya dapat mengubah bentuk tubuh, penampilan, dan nafas Anda, membuat Anda menjadi orang lain, bukan apapun. Jika kamu menjadi orang lain, tidak ada yang akan mengetahuinya, kan? Dev terus bertanya, itu tergantung seberapa baik kamu berlatih teknik imitasi nafas. Namun, jika kamu ingin menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari dirimu sendiri, pasti akan ada kekurangannya. Bagaimanapun, kamu adalah seorang biksu dan ingin menjadi abadi, tubuh tidak mungkin mencapainya tidak peduli seberapa banyak Anda berubah. Selama perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, teknik menakjubkan ini bisa menipu orang, dan bahkan kenalan di sekitar mereka akan kesulitan membedakannya. Zeyan menjelaskan. Dev mengangguk, akhirnya mengerti untuk apa metode yang menakjubkan ini. Itu adalah hal yang bagus. Teknik menakjubkan ini tidak hanya mengejutkan Anda, tetapi juga memungkinkan Anda melarikan diri saat berada dalam bahaya, sungguh menakjubkan. Dev, tahukah kamu teknik apa ini? Melihat Dev keluar dari lautan kesadaran, Bai Qian bertanya dengan cepat. Perintah Kaisar Naga, Bab 3444, Arai Ajaib Besar. Teknik ini disebut teknik pernapasan imitasi. Ini adalah teknik yang dapat mengubah penampilan dan nafas. Chen Ping mengikuti Bai Qian dan berkata. Mendengar ini, Bai Qian terkejut dan berkata, saya telah mendengar tentang teknik ini, dan ada juga rumor bahwa seorang pembudidaya iblis dapat langsung menjadi pemimpin sekte dan mengendalikan sekte dengan teknik ini. Hanya saja kemudian, ketika dia mabuk dan mendapat masalah, seseorang mengetahuinya dan dia dibacok sampai mati. Apakah teknik ini begitu kuat? Huo Feng bertanya dengan penuh minat setelah mendengar ini. Tentu saja, jika kamu menjadi mahir dalam metode menakjubkan ini dan berubah menjadi orang lain, bahkan kerabatmu pun tidak akan bisa menyadarinya. Kata Bai Qian, luar biasa sekali. Huo Feng terkejut, lalu menatap Chen Ping dan berkata, kalau begitu tuannya akan sangat beruntung di masa depan, dia mungkin akan sangat cantik. Apa maksudmu? Chen Ping tertegun,
tidak mengerti apa yang dimaksud Huo Feng. Setelah kamu menguasai teknik pernapasan ini, kamu dapat mengubah penampilanmu sesuka hati, dan kerabatmu tidak akan menyadarinya. Tidak bisakah kamu mengubah penampilanmu dan berhubungan seks dengan istri orang lain? Huo Feng tersenyum dan tidak melanjutkan, tapi Chen Ping dan Bai Qian mengerti segalanya. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Chen Ping memelototi Huo Feng. Bai Qian tertawa keras dan berkata, dia bahkan tidak bisa memberi makan wanita di sekitarnya, dan dia masih merindukan istri orang lain. Hilang, hilang. Chen Ping tidak tahan lagi dengan kedua wanita ini, mereka terlalu berpikiran terbuka. Chen Ping melompat dan langsung melompat keluar dari celah. Bai Qian dan Huo Feng mengikuti di belakang, dan kedua gadis itu masih mengobrol tentang metode yang menakjubkan. Chen Ping dan 3 orang lainnya berjalan ke arah barat. Chen Ping merasa jauh lebih nyaman saat ini. Roh jahat tanda Dao di tubuhnya sangat penuh, bahkan jika dia bertemu Qi Pei Jia, dia masih bisa menggunakan busur Raja Dewa untuk melawannya. Selain itu, ada Bai Qian di sekitar, jadi tidak perlu takut. Bab 3445 hidup sudah berakhir. Tolong. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya belum pergi jauh, mereka tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Orang yang meminta bantuan adalah seorang gadis, dan dia sedang terburu-buru. Chen Ping tidak ingin mengkhawatirkan hal itu, lagi pula, ada semua orang di medan perang para dewa dan iblis ini, dan mereka semua datang ke sini untuk berburu harta karun. Karena Anda di sini untuk berburu harta karun, bersiaplah secara mental untuk menghadapi berbagai situasi. Tetapi ketika Chen Ping ingin berpura-pura tidak mendengarnya dan berjalan melewatinya, dia melihat seorang gadis yang malu dan baru berusia 17 atau 18 tahun berlari dengan panik. Kulit gadis itu sangat putih, dan fitur wajahnya juga sangat murni. Sekilas dia terlihat cantik, dan auranya tidak rendah, dan dia telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Pada usia ini, Anda telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Jika Anda tidak berbakat dan pintar, maka Anda memiliki latar belakang yang sangat kuat, mungkin Anda adalah wanita tertua dari sekte tertentu. Bagaimanapun, hanya sejumlah besar sumber daya yang dapat mendukung budidaya. Seperti orang-orang pegunungan yang malang itu, meskipun mereka juga seorang beku, mereka mungkin tidak dapat mencapai alam mengatasi kesengsaraan setelah berlatih seumur hidup. Dahi gadis itu dipenuhi keringat dingin dan dia terus menoleh ke belakang. Di belakang gadis itu, 2 setan mengejarnya dengan cepat. Gadis kecil, kamu tidak bisa lari, patuh saja. Kedua pembudidaya iblis berkata dengan senyum cabul di wajah mereka. Bagaimana gadis itu bisa mendengarkan? Dia berlari ke depan sekuat yang dia bisa, tetapi ketika dia melihat Chen Ping, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian menatap Chen Ping dengan waspada. Dia tidak tahu siapa Chen Ping dan apakah dia bersama dengan kultivator iblis, jadi gadis itu sangat waspada. Tapi 2 pembudidaya iblis di belakangnya semakin dekat. Saat ini, gadis itu melihat Bai Qian dan Huo Feng. Mereka berdua perempuan, jadi mereka mungkin memiliki kedekatan alami. Saya melihat gadis itu melewati Chen Ping dan berlari menuju Bai Qian dan Huo Feng. Kakak, 2 saudara perempuan, tolong bantu aku. Bab 3446 Saya bukan orang baik. Kedua pembudidaya iblis tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka terbelah 2 oleh cahaya pedang. Mata kedua pembudidaya iblis itu melebar karena terkejut di wajah mereka. Menatap tubuhnya yang telah dipotong oleh Ma Xiao, dia akhirnya terjatuh. Bahkan sampai akhir hidup mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat membunuh 2 biksu alam kesengsaraan tingkat ketiga dengan 1 pedang. Ini tidak ilmiah. Ketika gadis itu melihat bahwa Chen Ping telah membunuh 2 pembudidaya iblis dengan 1 pedang, matanya membelalak karena tidak percaya di wajahnya. Bai Qian menghampiri Chen Ping dengan senyuman di wajahnya, aku tidak menyangka postur heroikmu dalam menyelamatkan kecantikan cukup tampan. Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Apa yang kamu bicarakan? Chen Ping tercengang. Kamu bilang kami semua adalah wanitamu, apa aku menghitungnya? Bai Qian mendekati Chen Ping dan bertanya dengan tatapan genit. Ayo pergi, sebentar lagi akan gelap. Chen Ping tidak mau menjawab Bai Qian. Meskipun dia telah tidur dengan Bai Qian berkali-kali, itu hanya transaksi, tanpa perasaan. Mereka baru saja membuat kesepakatan demi keuntungan satu sama lain.
Puan, apa yang harus saya lakukan terhadap gadis ini? Huo Feng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melirik gadis itu, dan gadis itu juga tahu bahwa Chen Ping adalah bos di sini, jadi dia buru-buru berlari ke arah Chen Ping. Saudaraku, tolong, jangan tinggalkan aku, tolong. Gadis itu meraih lengan Chen Ping, matanya penuh doa. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan orang yang baik. Dia ada di sini untuk berburu harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Satu orang lagi akan menjadi beban lain. Ketika gadis itu melihat Chen Ping terdiam, dia menitikkan air mata dan mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, tolong, selama kamu tidak meninggalkanku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Aku dapat memberimu milikku tubuh." Ketika Chen Ping mendengar ini, kulit kepalanya langsung mati rasa, dan dia akan disiksa sampai mati oleh Baiqian selama periode ini. Bersambung.